Oke, kembali lagi bersama saya di Movil A dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik untuk para pemirsa semua dan sebelumnya saya mohon maaf pada pemirsa ya karena masih belum bisa pulang ke rumah, masih belum bisa buat konten di studio. Ini ruangan ini masih di kantor dan saya masih ada beberapa agenda untuk saya selesaikan. Nah, terkait dengan isu atau permohonan maaf Pak Jokowi di acara hari ulang tahun kemerdekaan, zikir dan sholawat di Istana Kemerdekaan, ya ini sudah menuai kritikan yang sangat miris sekali dari lawan politiknya pemirsa. Nah, pada kesempatan itu Jokowi mengatakan ya sebagai manusia itu tidak mungkin menyenangkan dan memenuhi harapan semua pihak. Ini sudah wajar sekali pemirsa. Nah, permintaan maaf Jokowi ini menuai reaksi yang beragam, tetapi miris sekali nih pemirsa. Nah, tapi yang terpenting, permintaan maaf itu menandakan Jokowi adalah manusia biasa. Dan saya pribadi ya itu tidak mempermasalahkan sebenarnya terhadap komentar miring atas permintaan maaf Pak Jokowi. Nah, karena hal itu menandakan iklim demokrasi di Indonesia itu sudah baik, walaupun tidak dianggap baik oleh orang yang mempunyai kepentingan politik. Dan bagi saya juga permohonan maaf itu sebagai sikap Presiden Jokowi yang merupakan seorang negarawan. Nah, secara tidak langsung beliau mengakui bahwa sebagai seorang kepala negara, tetapi juga sebagai seorang manusia biasa dan tentu bisa berbuat kesalahan. Nah, ini adalah sebuah bentuk kenegarawanan beliau memohon maaf atas kekurangan dalam 10 tahun pemerintahannya. Dan biar tidak lama-lama pemirsa, langsung saja kepada pembahasan pada konten kali ini. Ini sudah sangat kelewatan bagi saya pemirsa. Dia harus paham bahwa pernyataan maaf Pak Jokowi itu disampaikan dalam konteks acara apa. Ya, forum keagamaan. Religius, sosial, budaya yang dibikin pemerintah dalam rangka zikir kebangsaan, bagian dari acara bulan kemerdekaan. Saya pikir pernyataan Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin ya menyampaikan permohonan maaf di depan ribuan ulama, kiai, ustazah dan umat. Saya pikir itu hal yang normal, manusiawi. Lebih gimana Bang? Kita ya, Tadi ada pertanyakan. Dia pengen semua hal itu harus ditarik ke politik. Itu kan konteks acaranya apa? Target-target yang harus dia penuhi ketika dia memimpin suatu negara ini. Nah, terkait dengan permintaan maaf tadi, apakah itu permintaan maaf untuk menyatakan bahwa dia tidak bisa memenuhi target-target tersebut? Karena kalau kita baca nawacita, hampir dari semuanya tidak terpenuhi. Ya, kita bicara soal hubungan yang harmonis antar warga misalnya. Ya, kita tahu banyak sekali gejolak-gejolak antar warga selama ini. Ya, ini kemarin itu adalah acara keagamaan. Sebentar dulu bro. Nanti bro ingat, kita ini negara berdasarkan undang-undang ya. Pertanggungjawaban presiden itu Setiap nanti tanggal hari dia harus bertanggung jawab kepada rakyatnya. Itulah seorang presiden, itulah seorang pemimpin sejati. Kalau menganggap dirinya itu sudah dimuliakan, mendapat kemuliaan dari negara, itu dia harus menaruh posisi dia bahwa dia setiap berjalan ada tanggung jawab yang dia emban acara bagi keagamaan. bangsa. Beliau minta maaf sebagai manusia tidak sempurna dan mengajak semua kita untuk berdoa bersama. Kita berdoa bersama. Bukan pertanggungjawaban, Saya setuju bro. kalau kita berdoa sama. Itu loh, nanti tanggal 16 Agustus yang KM 50 dan sebagainya silahkan ditanyakan gitu loh. Suruh teman-teman DPR nanya ke Pak Jokowi di situ. Itu konteksnya itu, ini konteksnya sangat berbeda jauh, kawan-kawan. Boleh saya? Saya melihat Pak Jokowi ketika berbicara minta maaf itu sebagai seorang manusia. Kan dia udah bilang, saya manusia ya. punya jauh dari kesempurnaan. Dan saya yang mempertanyakan bahwasannya kemudian dia sebagai presiden, ya memang dia harus mempertanggungjawabkan juga sebagai presiden. Tetapi menurut saya Pak Jokowi sedang berbicara dalam konteks dia sebagai manusia. Begini, Pak Ciko ini kan bisa sebagai manusia. Kita ngebahasnya di acara yang namanya catatan demokrasi, Bos. Catatan Ini bukan demokrasi. kuliah subuh. Belum selesai. Bukan kultum ya Bang ya, bukan kultum ya. Minta maaf ya, saya lanjutkan Langsung dulu ke ya. Minta maaf inti dulu poinnya. ya. Bang Kodari langsung ke intinya Bang. Poinnya Bang. Straight to the point Bang. Kalau Jadi itu gini, permintaan maaf pribadi, Bang, jangan Bang Rey, saya belum menggunakan selesai. panggung Bang. publik. Takutnya pas narik napas keselak gitu Bang Kodari kan. Bang Kodari lanjut Bang. Monggo Bang. Jadi gini, Poinnya, kalau Bang. pertanggungjawaban sebagai seorang presiden sudah dipertanggungjawabkan, misalnya tadi Bang Ciko, ini nawacitanya nggak ada yang terlaksana.
Ini nawacita kan sudah dari tahun 2014. Faktanya PDI Perjuangan dukung beliau kedua kali tahun 2014. Kemudian waktu itu ada kontestasi, kemudian terpilih. Itu adalah pertanggungjawaban. Pilpres tahun 2019 itu adalah pertanggungjawaban. Nah, nomor 2, kalau kita bicara ini harus tanggung jawab lagi presiden. Nggak ada, itu kita bicara zaman sebelum Undang-Undang Dasar 45 diubah, di amandemen. Pada waktu itu presiden adalah mandataris MPR. Diangkat oleh MPR, tanggung jawab oleh MPR. Bisa saja di akhir masa jabatannya ditolak. Kayak Bung Karno misalnya, ya kan? Pertanggungjawabannya ditolak kan oleh MPR pada waktu itu kan, gitu. Nah, tapi itu kan Habibie juga tidak diterima, gitu. Jadi kalau kita bicara sebagai presiden, ada mekanismenya, dan pada hari ini mekanisme pertanggungjawabannya apa? Ya, beliau sudah melaksanakan masa jabatan, selesai, nggak ada. Kalaupun misalnya mau dipanjang-panjang secara politis, terpilihnya Prabowo Gibran adalah bukti bahwa justru rakyat itu puas dengan pertanggungjawaban Pak Jokowi, Tidak gitu ada loh. mekanisme Itu. Nah, Bang, ini terakhir. Gini. Baru segmen 2 udah terakhir, Bang. Saya mencari informasi, Ibu Megawati pernah nggak sebagai presiden minta maaf? Ada yang tahu nggak? Pernah apa nggak? Bang Nah, Ciko. Bang Ciko sebagai PDI pernah Bang nggak? Ciko dijawab apakah Ibu Mega Megawati minta pernah maaf? minta maaf Tapi sesaat nanti ya, lagi. Bang, ya. Kita harus hanya dicatat. Jawabannya saya simpen. Nah, nggak apa-apa. Bantu teman biasa. Jadi Bu Mega, Minta maaf ya, bantu. Jadi sekarang kita mau lebih dulu dekat. Bukan. Saking hebatnya basa-basi ini, mau bantu dirimu pun saya minta maaf. Bang Kodari, silakan Bang. jadi Bu Mega itu pernah minta maaf ya waktu beliau belum lama jadi presiden. Dilantik jadi presiden Juli 2021, lalu pada bulan Agustus, ya momentumnya kurang lebih sama lah ya, tanggal 16 pidato kenegaraan menyatakan permintaan maaf kepada rakyat Aceh dan Papua terhadap pelanggaran atau masalah-masalah HAM yang ada, serta berjanji memberantas KKN selama beliau menjadi presiden. Nah, pertanyaannya kan begini, apakah KKN setelah beliau selesai masa jabatannya pada tahun 2004 itu selesai, tuntas? Rasanya kan enggak juga kan begitu kan, masalah KKN masih ada gitu. Nah, maksud saya begini, bukan soal KPK, mau Boleh pakai bikin mic, KPK, Bang Ciko, boleh pakai mic, Bang. KPK, KPC, KPU, KKN atau apapun juga, bukan itu soalnya. Apakah masalah KKN selesai atau tidak? Tuntas kan tidak, ya kan gitu. Nah, itulah maksud saya. Dan kemudian yang makin parah di namanya eranya Pak presiden Jokowi, itu itu pasti persoalannya. berusaha sebaik-baiknya. Tapi kemudian apakah masalah itu kemudian selesai atau tidak, dan apakah misalnya memuaskan masyarakat Indonesia atau Bukan tidak? soal puas, enggak Disitulah selesai. kemudian Bukan soal seorang puas. presiden itu bisa minta maaf. Walaupun pada faktanya di akhir masa jabatannya Ibu Megawati tidak minta maaf, sementara Pak Jokowi minta maaf. Masalah Gitu. itu, tapi ada niat baik untuk melakukan perbaikan dari apa yang telah dibuat yang dia anggap dirinya salah. Kan kalau orang minta maaf kan artinya ada suatu kesalahan yang Nah, dibuat. itulah Nah, yang jadi saya... pertanyaan dari acara ini kan apakah ini dari hati apa tidak, hanya bisa dijawab dengan itu dalam waktu Ya yang enggak begitu bisa, singkat dari ke hati atau depan. tidak kita nggak tahu. Ya kan? Kita Kalau nggak hati tahu. itu yang tahu cuma Tuhan Yang Maha Kuasa dengan yang tapi bersangkutan. kenapa ya ini kan Nggak bisa. ditanya, kalau ditanya Kita terus jawabnya berprestasi tahu apa seperti enggak. itu, artinya kita nggak usah ada Gini loh, acara ini. setiap presiden Tapi pasti caranya berusaha untuk bisa untuk lebih melakukan, tahu atau kira-kira menerka mencari solusi terhadap apakah ini dari masalah-masalah hati yang atau ada. tidak adalah itu tadi. Apakah akan melakukan perbaikan dari hal-hal yang dia menganggap dirinya salah sehingga dia meminta maaf, kan Jelas. Itu Ini kok pendek sekali pikiran kalau Bang kalau Rangkuti Pak ini. Jokowi Iya. kalau Pak Jokowi sebagai orang tidak sempurna, Loh. nggak usah minta maaf. Itu semua manusia juga tahu. Loh, Bang. Itu yang Bang, kita sebut gini, Bang. sebagai Saya basa-basi. sangat Permintaan Nah, maaf itu suatu kalau hal yang konteks mulia. berbangsa dan mau menjelang Idul bernegara. Fitri mengajukan minta maaf nggak? Ya, itu semua jadi orang juga udah basa-basi. tahu bahwa kita itu pernah berbuat salah, tapi Nah, tetap ngomong kan mohon maaf lahir dan batin. itulah yang saya sebut tadi sebagai basa-basi. Waduh, Jadi, Bang. ini basa-basi atau Iya, enggak? Kalau Idul Fitri Ya. apa sih basi? Kalau saya Idul Fitri nggak basa-basi. Bang Kodari Kalau sekali itu lagi. Bang Kodari. Variabel Kalau masalah ada- disebutkan. Bang Rey, Bang Kodari. Perlu dijawab rasanya. Bang Rey, Bang Kodari. Ternyata kalau Idul Fitri Bapak-bapak, dia sama temannya, dia basa-basi. Soal Bentar, maaf ini sampai basa-basi segmen aja sekarang ya. belum jawab Seluruh Arya ya. Indonesia teman Ray Rangkuti. Kalau dia Jelas, minta maaf Idul Fitri, Oke, mungkin saya rasa cukup ya pembahasan pada konten kali ini. Ya, seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar. Dan kepada pemirsa, silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.